sejawat. Nah, hari ini saya berperan sebagai pengamat yang akan melihat proses coaching ibu dengan rekan sejawat. Namun sebelum memulai percakapan, ada beberapa catatan yang perlu saya sampaikan, bahwa di dalam coaching itu ada yang namanya kompetensi inti coaching, yaitu ada kemitraan, ada proses kreatif, dan bagaimana lalu dalam proses coaching juga ada yang namanya kompetensi inti coaching, yaitu bagaimana seorang coach itu harus penuh dalam proses coaching. Yang kedua, bagaimana seorang coach itu bagaimana dia mengajukan pertanyaan yang berbobot, dan bagaimana juga seorang coach itu jadi pendengar yang aktif untuk coachingnya. Selain itu juga harapan Ibu Yohana nanti dalam melakukan coaching itu menerapkan alur tirta, mulai dari bagaimana menentukan tujuan, identifikasi masalah, bagaimana membuat rencana aksi, dan sampai pada tanggung jawab. Saya harap nanti menggunakan alur tirta dalam melakukan proses coaching ini ya Ibu Yohana ya. Iya. Oke, baik, sebelum melakukan proses coaching ada beberapa pertanyaan yang Ibu boleh sampaikan. Boleh ya Ibu Yohana? Iya, boleh sekali Ibu. Oke, baik, yang pertama, nah, dari proses coaching itu nanti kira-kira kompetensi apa yang Ibu Yohana mau kembangkan? Nah, kompetensi yang ingin saya kembangkan di sini, yang pertama Ibu mendengarkan aktif. Lalu yang kedua, saya akan mengajukan pertanyaan yang jadi ada dua kompetensi yang dikembangkan. Yang pertama tadi mendengarkan aktif, dan yang kedua membuat pertanyaan-pertanyaan. Nah, dari dua kompetensi spesifik apa yang mau Ibu kembangkan? Kompetensi spesifik yang ingin saya kembangkan di sini Ibu itu mendengarkan aktif. Saya di sini mengajukan pertanyaan juga dengan menggunakan teknik yang spesifiknya nanti dua-duanya spesifik ya Ibu. Iya, saya ingin seperti itu Ibu, agar nanti bisa menemukan solusi dari permasalahan yang sedang dihadapi oleh coach. Oke, baik, luar biasa. Menurut Ibu Yohana, kira-kira indikator keberhasilan dari coaching Ibu terhadap coach Ibu nanti itu apa? Indikator keberhasilan yang ingin dicapai bahwa saya yang pertama di sini adalah menerapkan alur tirta ya di dalam melakukan percakapan nanti, agar kemudian saya bisa menggali semua ide-ide dari coaching, agar coaching di sini juga bisa menemukan solusi atas permasalahan yang dihadapi. Ibu Yohana, semoga indikator yang Ibu sampaikan tadi itu terkait proses tirta itu, kemudian ide dan solusi dari coaching bisa digali dengan baik ya Ibu Yohana ya. Jadi hanya itu yang saya katakan. Selanjutnya Ibu bisa melakukan proses percakapan dengan coaching. Iya. Waktu dan kesempatan saya persiapkan. Mulai. Baik, selamat siang Ibu Yohana. Apakah sibuk sekarang? Ada yang ingin saya bicarakan? Selamat siang Pak. Kebetulan saya tidak sibuk. Ada apa Pak? Saya lihat sepertinya Bapak gelisah ya akhir-akhir ini. Tidak bersemangat seperti biasanya. Bagaimana Pak? Ada yang bisa saya bantu? Ya Bu, maaf sebelumnya saya mengganggu waktunya Ibu. Ya, tidak apa-apa Pak. Begini, saya mau curhat tentang masalah saya. Apakah Ibu Yohana mau mendengarkan permasalahan yang saya hadapi? Dengan senang hati Pak. Sebelumnya saya harap melalui sharing seperti ini saya bisa mengurangi kegelisahan saya, dan saya juga mendapatkan solusi dari permasalahan yang saya hadapi.
Ya Pak, masalah apa? Coba Bapak ceritakan apa yang sedang Bapak rasakan. Mungkin saya bisa membantunya. Begini, saya kemarin kan mendapat supervisi tuh dari kepala sekolah. Terus saat mendapatkan super jadwal supervisi, saya ditegur langsung sama kepala sekolah di depan siswa begitu. Oh ya, pantas saja akhir-akhir ini Bapak terlihat gelisah ya. Lalu apa yang membuat Bapak mendapat teguran dari kepala sekolah? Masalahnya sih masalah pembelajaran sih, Bu. Masalah pembelajaran yang bagaimana Pak sampai bisa ditegur? Kepala sekolah mengkritik tentang proses mengajar saya yang saya lakukan di kelas begitu. Proses mengajar yang bagaimana Pak? Bisa Bapak ceritakan secara rinci akan hal-hal yang menjadi sumber kegelisahan dari Bapak? Begini, pada saat supervisi kemarin kan saya tidak menggunakan media pembelajaran tuh karena terkait dengan materi yang saya ajarkan itu di sekolah itu sudah rusak. Jadi kepala sekolah menegur saya kenapa tidak menggunakan media pembelajaran. Terus saya menjawab dari pertanyaan kepala sekolah, apakah saya menggunakan uang pribadi untuk memperbaiki peralatan atau media pembelajaran yang rusak di sekolah kita. Mungkin itu yang saya bicarakan, mungkin beliau tersinggung kayaknya. Oh, jadi masalahnya begitu. Memang semua peralatan di sekolah kita itu Pak banyak yang rusak dan tidak bisa digunakan lagi. Lalu biasanya bagaimana Bapak menjelaskan tentang materi pelajaran yang membutuhkan visualisasi agar siswa bisa lebih memahami materi? Saya biasanya sih menggunakan gambar ya yang saya beri, terus saya bagikan di tiap-tiap kelompok, terus saya membuat desain-desain pembelajaran yang berkaitan dengan video pembelajaran inovatif, terus video-video motivasi seperti itu. Mengapa Bapak tidak membuat yang seperti itu pada saat supervisi kemarin? Sebenarnya sih akhir-akhir ini kan saya waktunya agak sibuk ya. Belum tugas di sekolah, belum tugas di luar sekolah, pengisian si kinerja dan lain sebagainya. Lagian saya juga di sekolah kan mendapat tugas tambahan tuh menjadi pembina pramuka, terus pembina kesenian. Jadi di situ saya benar-benar waktu saya tersita banyak di situ. Makanya saya tidak bisa membuat video pembelajaran seperti itu. Oke, jadi kalau boleh saya simpulkan bahwa Bapak merasa gelisah dan menjadi khawatir tuh karena pelaksanaan supervisi oleh kepala sekolah kemarin itu berjalan kurang baik karena adanya masalah miskomunikasi terkait media pembelajaran. Juga Bapak merasa kesulitan mengatur waktu karena terlalu banyak tugas tambahan yang diberikan kepada Bapak, begitu ya? Ya, benar sekali sih. Itulah yang membuat saya kadang gelisah, kadang bawa mikir juga sampai rumah, kayak agak perasaan tidak enak begitu. Oh ya ya, saya bisa memahami hal itu Pak. Lalu biasanya apa yang Bapak lakukan pada saat Bapak merasa gelisah dan banyak pikiran seperti itu? Saya sih sebenarnya lebih, kalau posisi seperti itu saya lebih banyak mendengarkan saja kalau pada posisi seperti itu. Nah, begini Pak, itulah pentingnya buku teks ya sebagai sumber belajar. Mungkin harapan dari kepala sekolah kemarin itu seperti itu, supaya Bapak bisa menggunakan sumber belajar dengan buku teks juga. Begitu mungkin Pak. Saya pikir ada benarnya juga sih seperti itu. Setelah Bapak bercerita, sekarang bagaimana perasaan Bapak? Terus terang beberapa hari ini saya merasa kurang nyaman ya. Saya menjadi resah di rumah, kebawa pikir terus dan terhadap masalah ini. Akibatnya pekerjaan lain juga saya tidak selesaikan. Oh, lalu apa yang membuat Bapak merasa tidak nyaman selama ini? Sebetulnya yang membuat saya resah dan tidak nyaman itu karena Bapak Kepala Sekolah tuh menyampaikan atau menyampaikan teguran secara langsung di depan siswa. Jadi saya takut nanti akan menjadi masalah di kemudian hari, terlebih kan di depan siswa tuh otomatis wibawa seorang guru ketika ditegur secara langsung kan itu tidak etis dan tidak baik seperti itu.
Jadi jika saya dapat menyimpulkan yang membuat Bapak merasa tidak nyaman itu adalah saat supervisi. Karena Bapak tidak menggunakan buku teks sebagai sumber belajar, dan ketika pengawas memperingatkan, Bapak memberikan argumen sehingga hal itu membuat kepala sekolah tersinggung. Iya, benar sih. Kira-kira mungkin menurut Ibu saya akan dipanggil atau bagaimana nih Bu? Kalau menurut saya Pak, masalah ini itu bisa kita lakukan dengan merefleksikan diri, juga kita harus mempersiapkan diri. Jika kita ditegur oleh kepala sekolah, kita harus menjelaskannya masalah yang sebenarnya terjadi, dan pasti beliau juga akan menyampaikan hal-hal yang positif sehingga kita bisa semangat di dalam mengajar. Ya, mudah-mudahan lah seperti itu. Oke Pak, dari apa yang sudah Bapak sampaikan, apa rencana Bapak ke depannya? Saya berniat menemui beliau untuk membicarakan hal ini. Mungkin beliau akan memberikan solusi terhadap masalah saya. Lalu apa ada hal lain yang akan dilakukan? Saya juga akan meminta maaf kepada kepala sekolah. Kemudian terkait proses belajar ke depannya, saya juga akan menggunakan buku teks dan meminta saran kepada teman-teman guru bagaimana menjalankan proses mengajar yang baik. Seperti itu. Iya. Lalu bagaimana dengan proses belajar mengajar Bapak selanjutnya? Setelah ini saya akan memakai buku teks ya sebagai sumber utama untuk walaupun nanti sumber belajar yang saya gunakan sebelumnya itu disukai oleh anak-anak, seperti itu. Langkah yang Bapak ambil itu ya sudah tepat sekali. Saya setuju dengan ide itu Pak. Syukurlah, mungkin sekarang saya merasa lega karena jujur saya takut mengambil langkah ya dalam menjelaskan ini, apalagi kan sudah berurusan dengan atasan kita nih, jadi agak khawatir takutnya salah langkah atau bagaimana. Mungkin gara-gara setelah kegiatan coaching seperti ini saya mendapatkan solusi dari pertanyaan yang Ibu letakkan kepada saya. Syukurlah Pak, Bapak sudah merasa lega. Ya. Lalu dari yang sudah Bapak rencanakan tadi, komitmen apa yang akan Bapak lakukan untuk menjalankan rencana itu? Oke baik, untuk hal itu dalam proses belajar mengajar saya akan mengacu kepada kurikulum, kemudian mematuhi segala aturan yang termasuk aturan dari sekolah, provinsi ataupun pengawas seperti itu, karena penggunaan buku teks itu sangat penting juga kalau saya pikir lagi seperti itu. Lalu dukungan apa yang dibutuhkan Bapak untuk melakukan komitmen tersebut? Itu juga masih dalam pikiran ya, mungkin saya akan mencoba berkomunikasi dengan teman-teman guru serumpun mata pelajaran dengan saya, jadi kami bisa bersama-sama untuk mengingatkan mana yang bagus, mana yang tidak bagus, dan saya pikir itu berkolaborasi juga sangat penting seperti itu. Itu ide yang sangat bagus sekali Pak. Semoga hal itu dapat terselesaikan dan Bapak dapat bekerja dengan aman, dengan suasana hati yang tenang, tanpa dihantui rasa yang tidak nyaman. Amin, terima kasih banyak Bu untuk mendengarkan keluh kesah saya, dan saya merasa sedikit lega dan mendapatkan solusi dari apa yang Ibu tanyakan kepada saya. Saya bisa mendapatkan ide terhadap mendapatkan jawaban dari permasalahan yang saya hadapi. Terima kasih banyak betul Ibu. Ya, amin amin. Sama-sama Pak. Oke. Maaf Bu, saya ada les, ada jam untuk belajar di kelas lain. Terima kasih banyak waktunya. Ya Pak, Ibu. silakan. Bagaimana perasaannya Ibu Hana setelah melakukan coaching? Setelah melakukan coaching itu saya merasa bagaimana ya, saya bisa menggali, mendengarkan secara aktif, terus coaching juga sepertinya bisa terlihat senang karena masalah-masalahnya bisa
terselesaikan setelah menyelesaikan percakapan ya, setelah dia menceritakan terus punya ide-idenya itu sepertinya dia merasa lega ya ketika ide yang muncul itu. Baik Ibu Yohana, saya sudah mengamati proses coaching itu dengan coach tadi. Ada beberapa catatan, namun sebelum saya menyampaikannya, saya ingin bertanya, boleh ya Bu Yohana ya? Ya boleh sekali Bu. Oke. Nah, apa yang sudah Ibu lakukan tadi saat coaching? Dan apa juga yang menjadi indikator ketercapaian dari proses coaching kita tadi? Ya, untuk yang sudah saya lakukan saat coaching tadi, saya menerapkan prinsip coaching yaitu yang pertama tadi kita sudah membangunkan kemitraan, lalu ada proses kreatif dan juga memaksimalkan potensi dari coaching. Nah, kemudian untuk kompetensi inti yang sudah saya terapkan tadi itu adalah mendengarkan aktif dan juga memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Oke, betul sekali apa yang disampaikan oleh Ibu Yohana tadi waktu pengamatan juga saya sudah lihat. Di situ ada prinsip coachingnya, mulai dari membangun kemitraan, proses kreatif, sampai pada yang terakhir tadi itu memaksimalkan potensi coaching. Saya sudah bisa melihat dalam percakapan coaching juga tadi saya sudah lihat ada kompetensi inti coachingnya, mulai dari hadirnya penuh, terus bagaimana Ibu Yohana menyampaikan pertanyaan yang berbobot, mendengarkan aktif juga, semuanya sudah ada. Nah, di situ juga tadi saya Ibu lihat Ibu Yohana menggali semua ide-ide dari coaching. Nah, tadi juga Ibu sudah lihat bagaimana Ibu Yohana menggunakan alur filter dalam percakapan. Saya lihat tadi mulai dari bagaimana menentukan tujuan coaching, terus bagaimana identifikasi masalah, lalu pada rencana aksi sampai dengan jantung jawab. Namun ada beberapa hal yang saya mau tanyakan, boleh ya Bu Yohana? Boleh sekali. Oke, pertanyaan terakhir nih. Kira-kira kompetensi apa lagi yang Ibu ingin kembangkan berdasarkan proses coaching yang sudah dijalankan tadi? Kompetensi yang saya kembangkan lagi itu kehadiran penuh atau presensi, karena di mana di situ uji merasa ada sesuatu yang masih dipendam ya. Kemudian saya juga harus di saat saya melakukan itu kehadiran penuh itu sepertinya saya harus menggunakan teknik stop juga agar coaching bisa lebih rileks dalam mengungkapkan persoalan yang dihadapinya. Betul sekali Ibu Yohana. Tadi memang saya lihat kok agak tegang sedikit ini ya dengan coaching. Atau bagaimana menurut Yohana? Ibu Yohana. Betul ya Bu Yohana ya. Oke, mungkin kedepannya perlu sekali teknik stop itu ya, sehingga antara Ibu Yohana dengan coachingnya itu terlihat rileks. Oke, betul ya Bu Yohana ya, betul yang Ibu sampaikan ya. Oke, baik, memang betul apa yang disampaikan oleh Ibu Yohana itu kehadiran penuh atau presensi yang harapan itu harus terjadi ya Ibu Yohana ya. Sehingga kita bisa menggali semua ide-ide ya, ide-ide dari coaching sehingga dia bisa menemukan solusi terhadap masalah yang dia hadapi. Oke. Sekali lagi mungkin saya boleh tanya, kira-kira menurut Ibu Yohana ini indikator keberhasilannya tadi sudah tercapai atau belum? Sepertinya kalau sudah tercapai, tapi untuk secara maksimal mungkin masih perlu kita boleh katakan belum ideal lah, karena masih ada di angka ya 7-8 gitu. Mungkin ada rencana tindak lanjut lagi ke depannya Ibu Yohana, mungkin mau coaching lagi atau bagaimana? Tindak lanjut ya, semoga untuk kedepannya saya juga bisa menerapkan ini kepada rekan sejawat yang lain, juga kepada siswa-siswa atau masyarakat sekitar tempat kita tinggal. Oke, luar biasa sekali Ibu Yohana. Semoga itu bisa diterapkan pada waktu yang akan datang. Terima kasih Bu. Selamat sore Ibu Yohana. Ada beberapa atau pertanyaan yang ingin saya sampaikan terkait rubrik penilaian.
agar Ibu juga nanti bisa tahu. Rubrik penilaian yang menjadi acuan saya dalam proses percakapan coaching nanti, saya harap Ibu sudah memiliki prinsip coaching atau prinsip dari seorang coach, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi. Dan tentunya juga saya berharap Ibu di sini juga sudah memiliki kompetensi inti dari coaching yang meliputi kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan juga mengajukan pertanyaan yang berbobot. Tentunya ketika Ibu melakukan coaching itu nanti Ibu ketika melakukan pertanyaan yang berbobot, mendengarkan aktif, juga kehadiran penuh, Ibu menggunakan teknik rasa. Juga saya berharap nanti dalam proses percakapan nanti Ibu jangan lupa untuk menerapkan alur tirta, yaitu tujuan, identifikasi masalah, lalu rencana aksi, juga tanggung jawab. Nah, itu rubrik penilaian yang akan saya jadikan sebagai acuan kompetensi coaching yang mana yang ingin Ibu kembangkan dalam proses percakapan nanti. Dari beberapa kompetensi yang sudah disampaikan, ada 2 kompetensi yang ingin saya kembangkan. Yang pertama yaitu mendengarkan aktif, dan yang kedua mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Baik Ibu, luar biasa mendengarkan aktif dan juga mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot ya. Nah, dari kedua kompetensi ini, kira-kira bagian kompetensi mana yang secara spesifik Ibu kembangkan dalam proses coaching nanti? Bagian spesifik yang ingin saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif. Aktif.
Jadi ada beberapa catatan yang ingin saya sampaikan. Sebelum menyampaikan, Ibu, saya ingin bertanya beberapa hal. Boleh ya? Boleh. Oke, Ibu. Apa yang sudah dilakukan pada saat melakukan coaching yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan? Oke, baik Ibu, terima kasih. Setelah saya melakukan kegiatan coaching bersama coach saya tadi, tentunya ada beberapa prinsip-prinsip yang saya sudah lakukan. Tentunya yang pertama itu saya membangun kemitraan, terus yang kedua saya melakukan proses kreatif, dan yang ketiga memaksimalkan potensi coach. Terus tentunya dalam melakukan kegiatan coaching tadi saya juga tidak meninggalkan yang namanya kompetensi, ya, kompetensi coach itu sendiri. Dan ini yang sudah saya sampaikan tadi. Yang pertama itu mendengarkan aktif, dan saya berusaha untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, sehingga tentunya coach saya dapat menemukan sendiri solusi dari setiap permasalahan yang diinginkan. Ya, baik Ibu, jadi yang sudah Ibu sampaikan memang itu sesuai dengan catatan saya. Pada catatan saya, Ibu sudah memberikan sebuah prinsip sebagai kemitraan. Itu tadi terbukti saat Ibu berbicara, Ibu merasa setara. Kemudian tadi pada proses kreatif di mana Ibu tadi berusaha untuk menggali aktivitas dari seorang coach untuk mengeluarkan berbagai solusi juga terkait masalah yang dihadapinya. Kemudian Ibu juga mengajukan beberapa pertanyaan yang berbobot, juga sudah memaksimalkan potensi dari seorang coach, juga sudah memberikan kompetensi inti sesuai pada supervisi tadi. Ibu mengharapkan ada dua yang Ibu inginkan, yaitu yang pertama tadi mendengarkan aktif, juga yang kedua tadi mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Dari catatan yang sudah catat, itu tadi Ibu sudah terlaksana semuanya dengan baik. Dan yang paling penting di sini dari proses tadi, saya melihat Ibu juga sudah menggunakan alur Tirta, dan di mana tadi Ibu memulai dengan percakapan model Tirta dengan pertama tujuan, yang kedua tadi ada identifikasi masalah, lalu yang ketiga tadi ada rencana aksi, dan juga tadi yang keempat itu ada tanggung jawab. Nah, gambaran umum dari catatan saya di sini tadi saat Ibu melakukan coaching itu sudah sangat luar biasa, Ibu. Sangat bagus, Ibu. Jadi ini ada pertanyaan yang terakhir, Ibu, mengenai kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang barusan dilakukan. Jadi kompetensi yang ingin saya kembangkan ke depannya itu tentunya yaitu kehadiran penuh. Nah, kehadiran penuh yang diharapkan Ibu itu lebih bisa dikembangkan nanti ya. Dan saya berdoa teknik ini bisa segera Ibu maksimalkan atau Ibu lakukan dalam diri Ibu. Juga bukan hanya potensi ini, melainkan juga bisa potensi-potensi lain yang bisa mempertajam ketika memberikan suatu pelayanan coaching terhadap mitra atau terhadap coachingnya. Saya juga berharap semoga proses ini bisa menjadi bekal untuk Ibu ke depannya. Nanti ketika memberikan suatu coach bisa sesuai dengan harapan yang bisa diharapkan pada coach Ibu tetap berpegang teguh pada alur Tirta, dan itu harus dilaksanakan.